tiga orang yang menjadi trending topik di kalangan pioneers terkait mereka yang ternyata sudah join di Pi Network. Tapi tiga orang ini kita cek apakah benar-benar sudah join atau belum. Nah, biar tidak hoax ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pioneers. Berjumpa lagi di channel King Fat yang selalu kita bahas, kita kupas tuntas. Kalau bukan Pi Network, apalagi teman-teman? Karena ini sepertinya bakalan menjadi long discussion ya teman-teman ya. Akan menjadi pembahasan yang lama, panjang, karena projectnya juga tentunya besar dan panjang ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita membahas, teman-teman jangan lupa ya selalu minum aqua ya teman-teman ya, air putih ya, biar nggak selalu gagal paham ya buat memahami pembahasan-pembahasan Pi Network. Santai teman, relax, but you have to keep your seriousness. Jadi teman-teman selalu menjaga keseriusan ya, tapi tetap santai ya. Maksudnya kita sambil lalu berproses step by step, yang nggak usah menggebu-gebu dan juga nggak usah membesar-besarkan berita teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini mungkin video teman-teman agar bisa tetap semangat, agar imun, antusias, animonya semakin tinggi lagi, daya tarik untuk belajar belajar Pi Network tentang ilmu blockchain dan yang lain-lain itu semakin bertambah ya. Khususnya teman-teman yang belum mengetahui ilmu ini ya. Ilmu ini kan baru teman-teman. Jadi setelah ini saya ingin menunjukkan deretan orang-orang keren ya, orang-orang penting yang sudah punya track record ya luar biasa, terkenal, dan juga beberapa hal terkait kepribadiannya mungkin teman-teman ya. Jadi setelah ini silakan teman-teman saksikan, ada tiga orang tapi ya, sekali lagi teman-teman, kita melihat ya yang sesuai fakta, sesuai data yang ada di lapangan teman-teman ya. Jadi tiga orang ini banyak dibicarakan ya di kalangan pioneers di luar negeri teman-teman ya. Ini adalah orang-orang yang bukan dari Indonesia, jadi agar supaya teman-teman juga bisa mengambil referensi di luar, bisa berpikir besar ya terkait orang-orang yang sudah join di di Pi Network ya. Salah sebut mulu ya, mungkin kurang aqua, minum dulu teman-teman. Ya, jadi teman-teman, saya ingin menunjukkan ya tiga orang yang menjadi trending topik di kalangan pioneers terkait mereka yang ternyata sudah join di Pi Network. Tapi tiga orang ini kita cek apakah benar-benar sudah join atau belum. Nah, biar tidak hoax ya. Karena ya begitu deh, kalau kita nggak cek secara info aslinya, info yang secara benar, maka ya bawaannya ya kita nyebarin hoax ya. Oke, tiga orang yang akan kita bahas setelah ini, kita langsung cek ya secara datanya, secara biografi, dan juga mungkin ada beberapa statement yang digunakan. So let's check it out and we directly go to the website. Oke teman-teman, kita sudah ada di Pi Browser ya. Jangan lupa selalu diusahakan menggunakan Pi Browser ya, karena memang kita kan ada di dalam projectnya teman-teman. Jadi ya lebih menggunakan yang kita perjuangkan teman-teman ya. Ini sebagai juga mengkampanyekan ya, bahwasanya biar teman-teman terbiasa ya. Kalau yang mau pakai Google Chrome juga gak masalah sih, tapi kan himbauannya sebagai pioneers juga menggunakan produk dari Pi Network. Kita juga menghargai teman-teman dari kerja core team ya.
Oke, tanpa berlama-lama ini kita langsung the first person ya, the first man. Kita langsung cek. Yang pertama adalah Chris Guillebeau ya teman-teman. Cara bacanya ya agak sedikit ribet namanya soalnya banyak vowelnya teman-teman, yang banyak IUEO-nya. Jadi ya Guillebeau aja ya. Oke, kita langsung ke biografi dan juga ada beberapa statement, atau kita langsung cek lah ya apakah benar seorang yang terkenal ini dia juga menambang pi ya. Dan ini himbauannya ke teman-teman nih, kalau misalkan benar ya orang-orang hebat, orang-orang punya karya atau orang-orang terkenal aja nambang gitu. Ini kan gratis. Ya, apalagi kita yang statusnya mungkin ya belum terdeteksi ya. Ya kalau nggak mau udah keterlaluan teman-teman ya. Ini kan gratis, jadi dicoba aja teman-teman ya. Dan kita langsung cek namanya teman-teman, klik diketik maksud saya Chris Guillebeau, saya agak lupa nih namanya. Yang jelas teman-teman tulis seperti ini aja deh, nanti pasti dia muncul kok. Terlebih dahulu kita ke biografinya teman-teman ya, mungkin langsung ke LinkedIn ya. Nah ini juga banyak kita kan belum tahu orangnya, jadi di luar dia udah terkenal tapi di kita memang belum terdengar. So we directly go to his biography. Nah di sini teman-teman sudah muncul, silakan diklik yang ini, self Chris Guillebeau. Nah biar teman-teman tidak hoax nanti jatuhnya teman-teman ya. Nah di sini bisa dilihat, saya ke atas aja deh ya. Oke, so you can check about his biography, biografi dari Chris ini. Nah dia seorang author teman-teman atau writer. Dia seorang itu ya penulis ya teman-teman ya, pengarang buku. Nah itu udah terkenal pastinya. Dan juga dia seorang founder of WDS itu ya. Compulsive Traveler. Nah, ini terkait travel juga teman-teman ya, si Chris ini dia foundernya teman-teman. Nah terkait buku-bukunya ya mungkin teman-teman bisa cek langsung aja ke internet, banyak karangan-karangan dia ya teman-teman ya. Nah ini langsung kita memastikan apakah dia juga menambang pi atau enggak. Jadi teman-teman bisa diketik kata kuncinya, bisa kembali ya maksud saya ya. Nah teman-teman bisa kembali. Nah terus silakan teman-teman cek langsung aja di sini, ketik Chris ya biar otomatis langsung teman-teman ya, Chris Pi Network. Nah siapa tahu dia langsung muncul Pi Network Twitter, karena dia yang heboh itu statementnya yang ada di Twitter teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, langsung the first statement, the first page yang muncul langsung halaman pertama. Langsung teman-teman klik aja, kita memastikan apakah benar. Tapi ini ternyata disuruh masuk ya, tapi kita nanti aja deh. Nah ini ya teman-teman ya, ternyata dia adalah seorang pioneer sejati dari Amerika ya kalau nggak salah ya. Teman-teman saya tadi lupa dari mana dia, yang jelas dari luar negeri, dan dia memang sudah famous person teman-teman. Nah bisa dicek di sini terkait statementnya adalah I admire the vision of Piker Team, an inclusive peer-to-peer network. Sebentar teman-teman, saya kasih ke atas. Sorry, di bawah aja deh. Nah itu teman-teman bisa lihat, saya ulangi ya. I admire the vision of Piker Team, an inclusive peer-to-peer network and future cryptocurrency who knows what it will come to. But the free app is interesting. Jadi dia bilangnya saya mengagumi visi dari Pi Network Core Team ya. Terus di sini bilangnya an inclusive peer-to-peer network adalah jaringan peer-to-peer yang dari orang ke orang gitu ya, dari person to person,
secara inklusif. Inklusif itu dia mengcover secara keseluruhan teman-teman, dari fasilitas atau pelayanannya. Jadi memang ini kan project yang luar biasa ya, mengcover keseluruhan, tidak dibatasi usia. Anak di bawah umur pun nanti akan diberikan fasilitas ya, tapi dengan orang tuanya teman-teman. Terus kemudian ini yang statement dan pemikirannya juga mantap yang harus teman-teman ikuti ya. Who knows what it will come to? Ya siapa sih yang tahu kedepannya ini nanti bakalan jadi apa? Kita kan nggak tahu. We just try about this. We don't know what is the result, what is the effect after that. Siapa tahu ketika itu, ketika nanti maksud saya ya, meledak seperti Bitcoin, ya teman-teman kan yang untung sendiri, bakalan jadi next sultan yang mungkin nggak konsisten atau yang nggak mau belajar ya, acu tak acu ya, mungkin ketika nanti udah besar ya nyesel ya. Jadi nyesel itu di belakang bukan di depan. Di depan is registration, pendaftaran. Oke, selanjutnya dia bilangnya but the free app is interesting. Ya, aplikasi gratis kok ya menarik gitu kan. Sudah projectnya bagus, gratis, ya siapa sih yang nggak mau nyoba? Nah, itu pemikiran good ya, good idea. Jadi orang-orang seperti ini yang punya jam terbang tinggi, terkenal dan punya banyak karya aja menyempatkan ya untuk menambang Pi dan mempelajari Pi Network. Jadi teman-teman, yuk coba berpikir lagi nih. Ya, jadi harus dicoba lah. Nah, ini terus dia menggunakan kode referralnya ya, tapi nggak usah lah ya. Pakai kode referral saya aja teman-teman ya. No, just kidding teman-teman. Kita fokus lagi, ini the first ya, seorang author, writer, penulis ya, Chris Guillebeau. Yang kedua, apakah benar? Kita ke Wes Spencer teman-teman. Silakan teman-teman balik lagi. Ya, kita balik. Oke, teman-teman klik Wes Spencer ya. Ini ikuti kata kuncinya Wes Spencer. Wes Spencer. Biografinya dulu ya teman-teman ya, biar kalian memastikan apakah ini orang terkenal atau enggak nih ya, atau reputasinya bagus atau enggak gitu ya. LinkedIn, nah itu ya, silakan diklik, diketik. Nah nanti dia muncul langsung the first karena saya udah ngelihat. Jadi so directly klik Wes Spencer LinkedIn. Nah di sini teman-teman bisa lihat kan, Dictator 2021. Nah, ini saya masih ambigu, maksudnya diktator nih seorang penguasa 2021, penguasa apa gitu kan, apa di bidang teknologi atau komputer, saya nggak tahu masih. Kemudian di sini nah ini ya yang sudah tidak diragukan lagi, beliau adalah seorang cyber security innovator. Jadi inovator bagian keamanan cyber ya teman-teman ya. Terus kemudian ada CICO, terus keynote speaker. Nah ini keynote speaker mungkin di acara-acara khusus ya, terkait mungkin keuangan dan sebagainya. Dan orangnya juga ini adalah YouTuber teman-teman, YouTuber di seputar aplikasi ya, khususnya di blockchain teman-teman ya. Terus ini juga Cyber Educator of the Year, ini mungkin penghargaannya ya, atau di sini Bird Director. Nah ini dia seorang direktur juga atau sutradara teman-teman. Terus kemudian ada statement dari Wes Spencer ini juga yang berkaitan dengan Pi Network. Tapi kita cek ya, nanti khawatir teman-teman bilangnya hoax ya. Langsung teman-teman ke Twitternya deh Wes Spencer, atau saya biar nggak terlalu lama saya tampilkan statement dia yang diabadikan atau yang disebarkan oleh teman-teman Pi Network di international level, di luar negeri ya. Jadi kita cek teman-teman. Teman-teman bisa cek di Instagramnya setelah ini ya. Yuk, saya arahkan ya. Hup. Nah teman-teman, the second famous person, Wes Spencer. Nah ini statement yang dimunculkan dan di-share oleh teman-teman pioneers di luar negeri ya, karena memang ini kan orangnya juga berpengaruh teman-teman ya di sana ya.
di wilayah Amerika juga sepertinya ya. Di sini dia bilangnya the core team knows that Pi needs a robust economy of apps and use cases around Pi as it goes live ya. Jadi di sini dia bilangnya pihak core team dari Pi Network itu tahu bahwasanya Picoin itu ya, projectnya itu membutuhkan ekonomi yang kokoh, yang kuat. Nah, maka dari itu teman-teman jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti belum terbentuk secara ekonomi yang matang, ya nanti projectnya bisa amburadul gitu kan. Jadi sabar teman-teman. Terus kemudian dia bilangnya juga use casesnya ya. Use casesnya itu kegunaan maksudnya teman-teman ya. Atau project-project komunitas atau project yang ada di dalamnya nanti. Semisal ada P2Go itu ya, marketplace, kemudian ada game dan sebagainya. Nah, itu dikuatin dulu deh. Jadi dibenerin dulu. Terus kemudian dia bilangnya around Pi as it goes live. Nah, di sekeliling Pi ya, atau yang ada di Pi Network ya teman-teman ya, agar project ini dia tetap eksis, dia tetap tetap lanjut, tetap lancar gitu teman-teman ya. Jadi biar nggak setengah-setengah, biar nggak macet-macet gitu maksudnya ya. Jadi teman-teman ini juga merupakan seorang pemikir dan juga punya karya yang banyak ya. Jadi dia pastinya sudah mempertimbangkan untuk join ke sini ya teman-teman ya, ke Pi Network. Jadi silakan teman-teman bisa mengambil pelajaran dan pemikiran dari orang-orang yang memiliki karya banyak dan juga memiliki ketenaran juga ya, tidak tidak sedikit ya, atau tidak kecil ya. Ini sudah besar Wes Spencer nih teman-teman. Oke, next kita memastikan orang yang ketiga lagi yang mungkin teman-teman sudah tahu wajahnya ya, terutama yang teman-teman senang nonton movie ya. Ini nggak asing lagi, yaitu Keanu Reeves. Oke, kita cek langsung apakah artis Hollywood ini ya, orang terkenal yang sering membintangi film ini, dia juga menambang Pi atau hoax teman-teman ya. Karena banyak juga dan maksud saya ada yang share ya terkait statement Keanu Reeves yang dia menambang Pi juga. Tapi kita lihat apakah benar dia seorang pioneers teman-teman ya. Kita cek, yuk. Oke teman-teman, kita cek kembali lagi ke Pi browsernya teman-teman ya. Ini udah agak gelap teman-teman di sini. Kita langsung aja biar nggak terlalu lama teman-teman, klik aja Keanu. Ya, ini artis terkenal. Kalau teman-teman nggak tahu ya berarti jarang nonton movie ya, jarang nonton film. Reeves, Keanu Reeves, biografi dulu deh ya, biar teman-teman lebih tahu, biar kita langsung ke datanya, bukan ngomongin hoax. Biografi, nah seperti ini. Oke, langsung teman-teman cek. Nah, ini dia si Tampan. Dulu yang Tampan, sekarang udah tua teman-teman. Nah, ini yang pernah duet juga dengan artis Indonesia tuh ya. Siapa tuh namanya tuh? Saya kok lupa ya, yang bareng Joe Taslim itu ya. Yang dari Jawa Barat, saya lupa itu, yang main di John Wick ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Ini memang Keanu ini kan seorang pemeran film yang membintangi film-film Hollywood. Nah, ini kalau teman-teman pernah nonton film Matrix yang dia itu bisa melambatkan diri tuh ya, yang masuk di dunia komputer. Nah, ini kan dulu terkenal ya. Kalau John Wick, nah yang dengan itu ya, dengan si Joe Taslim dan juga siapa, saya lupa namanya tuh ya. Saya lupa namanya, nama artisnya yang dari Indonesia tuh ya. Kang siapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri deh ya. Nah, ini Keanu ya. Jadi dia kelahiran Beirut, Lebanon, tapi dia sekarang stay di Amerika. Dia ada darah-darah Arabnya gitu teman-teman ya. Tapi di sini
kita cek apakah dia benar-benar atau statement yang ada di luar yang di-share teman-teman pioneers itu dia benar seorang penambang juga atau hoax. Yuk kita langsung cek di Twitternya teman-teman. We directly check into his Twitter. Nah, kita itu dulu ya. Ke Twitter dulu teman-teman. Nah, ini kita udah berada di Twitter, teman-teman. Langsung aja klik Keanu Reeves karena saya udah mengklik dan memang akunnya tuh banyak. Ya, saya jujur sampai sekarang belum mengetahui akun resminya ya, karena official tuh banyak yang teman-teman manfaatkan nama besar orang, artis-artis itu terus kemudian pengen menarik perhatian orang lain, itu banyak banget yang akun-akun KW. Dan ini yang sempat viral nih di kalangan pioneers. Jadi teman-teman bisa cek apakah dia akun asli atau bukan ya. Nah ini ya teman-teman, klik Keanu Reeves. Nah ini namanya juga menggunakan nama aslinya. Nah teman-teman klik aja. Tapi di sini ada KCR-nya yang disebarkan di sosmed itu memang benar orangnya, tapi kita lihat apakah dia ini official akunnya ya, memang si artis ini yang punya. Tapi nah kalau teman-teman peka, kalau teman-teman teliti, kita lihat nih statement atau narasi deskripsinya yang di bawah, maksud saya deskripsi profilnya ya, profilnya Beverly Hills. Terus kemudian di sini ada nomor 90210. Nah, ini ya. Terus kemudian ada Van Murphy Keanu Reeves double. Jadi teman-teman harus teliti ya, apakah ini benar atau bukan si artis. Karena di sini ada tertulis seperti ini. Hey guys, I am Van Murphy. Ya. Tuh. Kan kalau kita asal iya aja, yakin aja ya nanti bisa tertipu gitu kan. Ini bukan the real ya, the real account ya. Ini seseorang Van Murphy yang namanya tuh Van Murphy, bukan punyanya Keanu teman-teman. Terus dia bilangnya I am the admin of this newsfeed profile ya. Jadi dia bukan artis. Jadi jangan sampai terkecoh. Kecuali yang dua tadi memang benar ya. Untuk yang terakhir ini fix adalah hoax teman-teman. Coba teman-teman cek. Nah itu nanti ada beberapa postingan yang tidak berhubungan sama kesehariannya. Dan juga memang ada statement bahwasanya dia menambang ya. Tapi bukan ya. Sekali lagi cek teman-teman. Ini orang terkenal tapi dia tidak terbukti menambang ya. Karena bukan. Nah ini memang coba kalian lihat tuh profilnya ya, saya geser dulu ke bawah ya. Tuh ini profilnya kan ya memang Keanu ya. Nah teman-teman, nah tapi di sini ada Novak Djokovic yang petenis, jadi dia bukan ya. Nah ini ada statement terkait Pi Network, dia juga menambang teman-teman ya. Nah ini kan ganteng teman-teman ya, keren. Saya juga suka karya-karyanya ya. Nah ini dia ya, statement yang ini nih yang teman-teman share ya. Statement dari artis Hollywood yang membuat dunia ke Pi Network-an booming, yaitu yang ini. Pi Network is new Bitcoin. Jadi teman-teman harus hati-hati ngeceknya ya. Nah ini promosi yang keliru, harusnya nggak pakai orang lain, harusnya diri sendiri dong. Apalagi nanti ada KYC, otomatis auto gagal, auto fail ya. Kalau caranya seperti ini ya, nggak sesuai dengan yang sebenarnya teman-teman. Nah ini dia kan sambil promosi tuh, download app to get free new Bitcoin every day. Nah, use Keanu Reeves. Tapi orangnya tadi yang Van Murphy, teman-teman. Aduh, ini percuma nambang tapi nggak benar, teman-teman ya. Oke, itu aja, teman-teman ya. Jadi, biar tambah semangat untuk selalu menghiasi hari-hari teman-teman, selalu konsisten klik petir.
dan juga belajar dan juga bersama orang-orang yang memang sudah lama menambang pi dan juga mereka sudah menganalisa, seperti Chris, seorang penulis yang memang benar-benar menambang, dan juga Wes Spencer. Tapi kalau Keanu ini ya dia hoax teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman hanya menerima informasi yang bukan dari faktanya atau data yang sebenarnya teman-teman. Thank you, and kita jumpa lagi, kita bahas pi di next kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.